Selamat pagi Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Iya. Baik, apakah duduknya sudah nyaman Ibu? Sudah Bu. Baik, jika sudah saya mau menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Iya. Menutup tirai. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Denisa yang kebetulan pagi ini sedang menjaga di klinik ini. Sebelumnya ini benar dengan Ibu Vita? Iya benar. Baik, dari yang sudah daftar lewat WA tadi ya Ibu? Iya. Ya, katanya ingin mengetahui lebih dalam apa itu KB kondom ya Ibu? Iya. Baik, nah nanti saya akan memberikan tindakan konseling pada Ibu atau tindakan cara pemasangan dan pelepasan dari KB kondom tersebut Ibu. Nah, ini prosedurnya Ibu bisa duduk saja di sini, kemudian memperhatikan saya dan mendengarkan saya. Kemudian tujuannya agar Ibu lebih tahu bagaimana atau manfaat fungsi dari alat kontrasepsi kondom tersebut Ibu. Kemudian ini lama tindakannya sekitar 10-20 menit Ibu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Ibu? Belum. Baik, jika belum, apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik, jika Ibu setuju, saya mau mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Mencuci tangan 6 langkah dan mempersiapkan alat. Baik Ibu, saya di sini menjelaskannya menggunakan lembar balik ya Ibu. Iya. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu tentang alat kontrasepsi kondom? Itu yang ada di itu ya Bu, di apotek untuk mencegah kehamilan. Baik, betul sekali Ibu. Nah, di sini saya jelaskan ya Ibu apa pengertian alat kontrasepsi kondom Ibu. Di sini bisa dilihat ya Ibu, kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, kemudian plastik atau vinil, atau bahan alami seperti produksi hewani yang dipasang Ibu pada penis saat berhubungan seksual. Kemudian efektivitas dari alat kontrasepsi kondom yaitu efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar. Kondom dapat dipakai bersama kontrasepsi lain untuk mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Pada umumnya standar ketebalan adalah 0,02 mm atau mm Ibu. Baik, selanjutnya ini cara kerja alat kontrasepsi kondom tersebut yaitu kondom menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Kemudian mencegah penularan mikroorganisme IMS, infeksi menular seksual, termasuk HPV dan HIV/AIDS dari satu pasangan kepada pasangan yang lain, khususnya kondom yang terbuat dari lateks dan vinil tersebut Ibu atau dari karet dan plastik. Kemudian manfaat alat kontrasepsi kondom. Kontrasepsi yaitu efektivitas bila efektif sekali bila digunakan dengan benar Ibu. Ini tidak mengganggu produksi ASI jika Ibu sedang menyusui atau jika sedang menyusui ASI eksklusif. Tidak mengganggu kesehatan pada Ibu, kemudian tidak mempunyai pengaruh sistemik. Kemudian ini murah dan dapat dibeli secara umum Ibu. Seperti di Alfamart, Indomart, dan apotek itu ada Ibu. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan yang khusus Bu. Setelah itu, metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda terlebih dahulu Bu. Selanjutnya non-kontrasepsi, yaitu memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB. Setelah itu dapat mencegah penularan IMS atau infeksi menular seksual juga Bu, dan mencegah ejakulasi dini. Setelah itu membantu mencegah terjadinya kanker serviks, mengurangi iritasi, bahan karsinogenik eksogen pada serviks. Kemudian saling berinteraksi sesama pasangan. Dan yang terakhir itu mencegah imunoinfertilitas Ibu. Nah, nanti selanjutnya ini saya mau menjelaskan cara menggunakan alat kontrasepsi kondom itu bagaimana dan cara pelepasannya Ibu. Iya. Ini Ibu, alat kontrasepsinya seperti ini ya Ibu. Iya. Baik Ibu, alat kontrasepsinya seperti ini. Kemudian kita buka ya Bu. Iya.
kita ambil satu saja ibu. Nah setelah itu jangan buka ini menggunakan gigi, kemudian benda tajam seperti pisau atau gunting pada saat membuka kemasannya ibu. Kita bisa menggunakan tangan saja ya ibu. Kemudian kondom ini gunakan hanya 1 kali pakai saja ya ibu. Setelah itu jangan disimpan pada tempat yang panas karena dapat menyebabkan kondom menjadi rusak atau robek pada saat digunakan ibu. Setelah itu perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan, yaitu jangan gunakan kondom bila telah kadaluarsa atau jika kemasannya robek atau kondom tampak rapuh atau kusut ibu. Setelah itu jangan gunakan minyak goreng untuk pelumasnya ibu, seperti minyak mineral juga tidak bisa ibu karena pelumas dari bahan perteranum karena akan segera merusak kondom ibu. Setelah itu saya ajarkan ibu cara memakainya ya ibu, yaitu pemasangan pada kondom ini saat penis itu ereksi atau saat tegang ibu. Tempelkan pada ujung ya ibu. Kita buka terlebih dahulu. Setelah dibuka, kita pasangkan ya ibu kondomnya pada penis pada saat penisnya ereksi atau tegang seperti yang saya jelaskan tadi ya ibu. Cara pemasangannya yaitu tempelkan ujungnya pada glans penis dan tempatkan bagian yang menampung sperma pada ujungnya ya ibu. Ini di sini tuh ada ujungnya bu. Nah kita pasangkan. Nah seperti ini bu. Baik ya bu. Nah ini di ujungnya ini untuk menampung sperma ibu. Kemudian lepas gulungan karetnya sehingga dengan jalan menggeser gulungan tersebut ke arah pangkal ibu. Ini gulungannya kita dorong saja ibu ya ke pangkal penisnya ibu. Kemudian bila kondom tidak mempunyai tempat penampungan sperma pada bagian ujungnya, maka saat memakai longgarkan sedikit pada bagian ujungnya agar tidak terjadi robekan pada saat ejakulasi ibu. Kita bisa longgarkan sedikit ini ya ibu. Setelah itu kita bisa mengeluarkan penis sebelum penis melembab ibu, atau kita mengeluarkan kondomnya pada saat penis masih dalam keadaan ereksi atau tegang ibu secara pelan agar tidak terjadi pelepasan yang ada di dalamnya atau sperma ini tidak keluar kemana-mana ibu. Seperti itu kita segera keluarkan penis dari vagina dengan memegang bagian pangkal kondom sehingga kondom tidak terlepas. Setelah itu lepaskan kondom di luar vagina ibu pada saat penis melembek agar tidak terjadi tumpahan sperma di dalam vagina ibu. Secara hati-hati ibu. Kemudian setelah itu sudah dilepas, bisa kita tali ibu. Setelah itu bisa kita buang ke dalam wadah yang tadi. Seperti itu ya ibu. Baik ibu, sudah saya jelaskan pemasangan dan pelepasan kondom tersebut ya ibu. Kemudian di sini saya menjelaskan keterbatasan kontrasepsi kondom ibu, yaitu ini efektivitasnya tidak terlalu tinggi ya ibu. Kemudian cara penggunaannya juga sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi ibu. Agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan secara langsung. Kemudian pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi atau pada saat tegang ibu. Kemudian harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Setelah itu pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Seperti itu ibu. Ini sudah saya jelaskan ya ibu. Nah kemudian apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Baik, kondom dan pelepasannya ibu? Ya, dipasangnya ketika penis tegang, kemudian dilepasnya juga jangan sampai penis melembek. Baik ibu, sangat betul sekali. Ibu sudah mengerti dan sudah paham ya ibu. Nah, kemudian ibu bisa datang ke sini lagi jika ada keluhan atau ada yang ditanyakan. Ibu bisa datang ke klinik atau ke klinik apa saja ya ibu. Iya. Terima kasih ibu sudah mempercayai klinik kami dan ibu sangat baik sekali, mudah ibu kooperatif sekali. Semoga kabinya berhasil ya ibu. Nanti ibu bisa mengambil KB kondomnya di depan ibu, tersedia di klinik kami. Mari saya antar ibu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama.